that makeup, make out. I mean, Yo, halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ya guys, balik lagi ke channel YouTube gua Randy Maulana. Jadi di video kali ini gua mau ngasih rekomendasi buat kalian yang mau buka usaha atau buat kalian yang bakal jadi pengusaha ya guys. Jadi di video kali ini sebentar guys. Jadi di video kali ini gua bakal ngasih 2 tips buat kalian yang ingin menjadi pengusaha. Di gua pisah jadi 2, yaitu yang pertama tips internal dan yang kedua tips eksternal. Oke guys, jadi jangan pindah ke channel manapun, tetap stay tune di channel gua. oh, I'm a ticket too. Oke guys, jadi buat kalian yang mau jadi pengusaha, gua kasih 2 tips. Yang pertama tips internal dan yang kedua tips eksternal. Dimana tips internal ini gua jadi dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada mental, yang kedua itu ada yang pertama itu ada niat, yang kedua itu ada mental, dan yang ketiga itu ada tolak ukur. Jadi ini yang perlu kalian siapkan dari dalam kalian atau internal ya guys. Oke, jadi langsung aja kita ke ibaratnya persiapan yang pertama untuk kalian mau jadi pengusaha atau ingin berusaha. Ya apapun itu yang penting halal ya guys. Jadi untuk tips yang pertama itu yang dari internal itu niat. Jadi kalian itu jika ingin melakukan suatu usaha, kalian itu harus poin pertamanya itu niat. Jika kalian ingin niat berusaha atau kalian niat lillahi ta'ala, pasti semua itu dipermudah. Nggak akan dipersulit lah kayak gitu. Jadi buat kalian kalau yang udah ada niat itu matengin lagi, bismillahin lagi, semoga itu dapat terwujud. Itu niat sih guys. Dan niat itu ada 2, yang pertama niat karena ingin beribadah, yang kedua itu niat untuk keluarga. Jadi itu ya guys, itu yang harus lu pegang. Jadi niat untuk beribadah dan niat untuk keluarga dan masa depan lu. Dan untuk yang kedua yaitu mental. Jadi mental itu seperti emosi lah. Jadi emosi kalian, bukan, lebih tepatnya emosional kalian. Jadi di saat yang berusaha itu kalian itu harus memiliki mental yang baik, karena nanti pada saat kalian berusaha atau menjadi pengusaha, mental itu diuji benar-benar dari sebelumnya. Misalkan mental kalian di dunia sebelumnya itu gak ada apa-apanya, nanti pada saat di dunia pengusaha kayak gitu. Dan untuk mental ini contohnya ya guys. Jadi untuk mental itu seperti itu gambarannya guys. Jadi mental itu emosional atau ibaratnya sifat diri kita. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum kalian menjadi pengusaha, kalian itu harus siapkan mental kalian terlebih dahulu. Jadi supaya nanti pas kalian sudah menjalankan, udah ada niat dan sudah menjalankan, kalian bisa kontrol. Dimana mental itu emosional, jadi kalian itu berbagai ibaratnya harus bisa ngelewatin apapun cobaan di saat nanti kalian menjadi pengusaha, entah itu cobaan dari luar atau cobaan dari dalam. Jadi kayak gitu. Dimana seseorang yang sudah memiliki mental bagus, biasanya seberat apapun cobaan itu yang paling dia ada di pikiran dia itu satu, yaitu terus berjalan. Jadi kalau emang orang yang udah mentalnya bagus, di pikiran dia itu cuma ada satu, gimana pun caranya gua harus tetap bisa terus berjalan. Jadi itu ya guys, orang yang udah punya mental. Jadi kalian tuh harus ada niat itu dibagi 2, niat karena keluarga dan pegang teguh di diri kalian. Dan yang kedua itu mental kalian itu jangan goyah. Gua pesan setiap kalian ada cobaan yang harus diterapkan dalam diri kalian itu, dalam pikiran kalian, gimana caranya gua harus tetap berjalan, mau itu berjalan secara perlahan ataupun secara cepat ya guys. Dan untuk yang ketiga itu tolak ukur. Dimana untuk tolak ukur ini jadi dasaran atau jadi poin penting buat kalian yang ingin jadi pengusaha. Karena apa? Kalau ingin menjadi pengusaha, kita pastinya tidak akan mendapatkan keuntungan terus, pasti ada yang namanya kerugian. Jadi ini gua yang mau jadi pesan ke kalian lah. Kalian itu harus punya tolak ukur. Maksud gua tolak ukur gimana? Jadi misalkan kalian ingin membuka usaha, jangan sekali-kali kalian ingin nyoba-nyoba hal baru kalau emang kalian nggak punya basicnya. Jadi contohnya basic kalian itu di
kafe atau ibaratnya seorang barista dulunya. Jadi kalian pas mau buka usaha, usahakan usaha itu sesuai basic dulu. Nanti setelah setahun 2 tahun berjalan itu jangan, ibaratnya kalau udah setahun 2 tahun itu jangan ragu untuk mencoba hal baru. Tapi kalau untuk yang baru benar terjun di dunia usaha, jadi jangan pernah menjadikan hal baru itu suatu tantangan atau challenge, karena itu poin yang salah buat kalian ya guys. Jadi kayak gitu. Jadi untuk tolak ukur itu yang pertama itu jangan pernah kalian nyoba-nyoba hal baru, itu boleh tapi setelah kalian berjalan 1 tahun atau 2 tahun. Yang kedua itu pastinya kerugian, kalian harus pikirkan tolak ukur tentang kerugian. Jadi kayak gitu, contohnya misalkan gua buka usaha untuk sebulan ini berapa pengeluaran, beberapa pemasukan. Nah itu jadi kalian harus merincinya itu. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi buat kalian, buat yang kalau misalkan basicnya di barista, usahakan harus bukanya di barista aja dulu kayak gitu. Jadi seperti itu. Jangan pernah sekali-kali kalian basic di barista tapi buka pangkas rambut, itu jangan, itu melenceng ya guys. Nah, jadi itu guys buat kalian yang mau jadi pengusaha, poin pertamanya itu yang pertama niat, yang kedua mental, yang ketiga tolak ukur. Nah, gua jelasin dari poin-poin ini, gua simpulin. Yang pertama niat, kalian harus punya niat karena ingin ibadah dan karena ingin membahagiakan keluarga atau menjadikan ini sebagai masa depan kalian. Yang kedua mental, jadikan mental ini emosional kalian itu terkendali. Yang kurang dewasa coba belajar lebih dewasa. Pokoknya gua pesan di mental ini, setiap kalian mendapatkan masalah baik itu dari internal atau dari eksternal, kalian itu harus punya pola pikir gimana caranya gua tetap berjalan, mau itu secara pelan bahkan merangkak sekalipun harus tetap berjalan. Dan yang ketiga tolak ukur, jadi tolak ukur ini kalian harus buka usaha, diusahakan sesuai basic kalian dulu. Jadi setiap nanti kalau misalkan insya Allah usaha kalian berjalan selama setahun 2 tahun, baru kalian boleh nyoba hal baru. Dan lanjut aja untuk yang ketiga, untuk yang tips yang kedua itu tips eksternal, dimana tips eksternal ini gua bagi jadi 5. Yang pertama itu modal, yang kedua itu produk, yang ketiga itu pelayanan, yang ketiga itu kenyamanan, yang keempat itu pelayanan, dan yang kelima itu media promosi atau media jualan kalian atau media, ibaratnya jadi media usaha kalian supaya banyak yang kenal kayak gitu. Jadi langsung aja gua sebutin yang pertama dulu, yaitu tentang modal, dimana modal ini paling penting dalam suatu usaha. Jadi kalian itu harus siap niat dan juga modal. Tapi kalian jangan pesimis, berapapun modal kalian, pokoknya kalau emang kalian ngerasa udah punya niat, lakukan. Mau itu sekecil apapun usaha kalian, lakukan ya guys kayak gitu. Jadi untuk modal itu mau sekecil apapun, yang penting niat kalian dibesarin, insya Allah kalian bisa ngebuka usaha kalian. Insya Allah nanti dari modal kecil malah mendapatkan hasil yang besar seperti itu. Dan untuk yang kedua itu produk. Jadi kalian di sini harus bisa memilih produk apa aja yang harus kalian jual. Contohnya mau jadi seorang bartender atau kalian mau punya kafe kayak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar milih produk. Ini gua kasih gambaran contohnya produknya ya guys. Jadi milih produk, contohnya kalian mau ngebuka kafe atau resto. Misalkan kalian ingin berinovasi, kalian harus dalam usaha itu kalian harus yang namanya berinovasi karena itu penting. Contohnya kalian mau bikin kafe dan kalian itu bikin produk di mana orang itu mau menikmati kopi dan teh itu dalam satu cangkir, jadi nggak mesti pesan dua. Contohnya kalian bisa mix antara, contoh ya, kopi teh Malaka contohnya. Jadi kalian itu perpadukan antara kopi dan teh. Jadi misalkan kopinya itu 70%, tehnya 30% dan dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya sehingga menjadikan satu gelas itu terdiri dari 2 bahan, yaitu kopi cangkir. Jadi kalian bisa ngasih judul kopi teh cangkir Malaka, itu kan lebih menarik. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kalian gimana caranya bisa menemukan produk-produk yang belum ada ya kayak gitu. Dan untuk yang kedua itu yang ketiga itu kenyamanan. Jadi maksud kenyamanan di sini tuh kalian harus bisa memilih tempat. Jadi kalian harus bisa memilih tempat yang sekiranya strategis,
yang sekiranya benar-benar bisa menjalankan usaha kalian. Jangan asal pilih tempat walaupun tempat itu strategis, kira-kira cocok enggak dengan usaha kalian nantinya, jadi kayak gitu. Dan kenyamanan itu yang dimaksud gue kayak gini tuh nanti kondisi toko kalian. Kalian itu harus bisa meriset lingkungan sekitar. Jadi pas begitu kalian mau buka toko atau sedang pembangunan toko misalkan, kalian sudah bisa menentukan temanya yang cocok dengan lingkungan kalian, seperti itu. Jadi kalian itu harus bisa memilih atau harus meriset terlebih dahulu tentang kenyamanan lingkungan tersebut agar kalian pada saat buka toko bisa sesuai dengan lingkungan, karena itu yang mempengaruhi banget. Contoh, kalian membuka rumah makan di pesawahan, jadi yang harus kalian siapkan itu apa? Contohnya kalian membuka rumah makan di pesawahan, berarti kalian harus menyiapkan atau membuka toko itu dengan konsep saung kayak gitu. Jadi saung itu ini contohnya ya guys. Jadi contohnya kalau kalian membuka di pesawahan, ya saung tadi sebagai tolak ukur kalian. Ibarat biarin nanti pas yang datang ke situ itu ngerasa berbaur dengan suasana atau dengan lingkungan kayak gitu. Pokoknya itu tentang kenyamanan tadi. Kalian harus bisa meriset terlebih dahulu, jangan asal buka. Contohnya saya mau berinovasi nih di sawah, mau buka cafe yang kayak Korean Korean food, Korean Korean kayak gitu. Itu gak nyambung gitu. Di sawah tapi bukannya Korea, nah itu boleh aja, tapi kita harus mensinkronkan dengan kondisi sekitar kayak gitu. Dan untuk yang keempat itu pelayanan, jadi kalian itu harus bisa memberikan pelayanan ekstra sesuai SOP. Jadi bisa kalian buat SOP sendiri atau sudah mengikuti SOP dari pemerintah kayak begitu. Jadi kalian harus bisa ngebuat pelayanan itu yang benar-benar ekstra, baik itu pelayanan secara offline atau pelayanan secara online kayak gitu. Contoh kecilnya, kalau kalian pada saat nanti buka pelayanan offline atau pelayanan yang menyambut tamu datang ke tempat kalian, kalian bisa memberikan yang pertama itu salam, sapa, senyum, 3S. Jadi kayak begitu. Jadi jangan pas begitu datang kalian nunggu dipanggil, waiternya nunggu dipanggil. Itu salah, jadi salah kalau menurut gua. Jadi jangan si waiter itu nunggu dipanggil, tapi pada untuk tip yang eksternal itu tadi, yang pertama itu modal, yang kedua itu produk, yang ketiga itu kenyamanan, yang keempat itu pelayanan, yang kelima itu pemasaran. Jadi kayak gitu. Gue sama jelasin lagi, buat yang modal itu kalian itu mau seberapa pun kecil modal kalian, yang penting kalian harus yakin, kalian harus niat. Ya bisa aja kalian buka rumahan dulu kayak gitu online, siapa tahu ntar berjalan, karena banyak contoh yang rumahan dulu selama 3 tahun akhirnya dia punya toko sendiri, bahkan banyak tokonya kayak gitu. Yang kedua produk, kalian harus, kalau produk itu kalian harus bisa berinovasi. Gimana rasanya, gimana caranya orang itu bisa tertarik dengan produk kalian. Kalian harus bisa memilih dan meriset. Contoh yang gua sebutin tadi, orang itu bisa menikmati kopi dan teh dalam satu cangkir seperti itu. Dan yang ketiga itu kenyamanan. Jadi kalian itu kalau mau buka toko itu harus, atau membuka usaha, harus sesuai dengan kenyamanan lingkungan. Contohnya kayak tadi, kalau di sawah kalian buka dengan konsepnya itu saung. Jadi orang itu lebih berbaur dengan alam atau dengan kenyamanan lingkungannya. Yang keempat itu pelayanan yang gue sebutin tadi, kalian itu harus memberikan pelayanan terbaik buat SOP sendiri, jangan contoh toko lain. Kalian harus bisa mengunggulkan kenyamanan pelayanan kalian sendiri. Contohnya begitu, konsumen datang jangan nunggu dipanggil, tapi kalian harus bisa samperin, berikan yang terbaik, kasih yang terbaik, itu juga bakal balik ke toko kalian seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu pemasaran, jadi kalian bisa ikut UMKM atau bahkan bisa ikut seminar-seminar lah untuk nyari nama toko kalian, dan juga lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook, supaya kalian lebih banyak dikenal kayak gitu. Ya udah guys, jadi segitu aja konsep, bukan konsep tapi gambaran buat kalian yang ingin jadi pengusaha, seperti itu aja. Jadi pokoknya jangan pernah takut untuk menjadi pengusaha, karena itu satu jalan yang baik, satu jalan yang ibaratnya selain bekerja juga dapat ibadah dan bisa menuntut kalian menuju masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Pasti itu kalian bakal nemu yang namanya satu poin, kalian akan mengatakan saya puas dengan ini semua. Seperti itu ya guys.
Ya udah segitu aja pokoknya buat kalian. Kalau ada yang kurang silahkan komen, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video itu muncul di beranda kalian. Gua Rani Maulana, sekian dari gua. Kalau ada salah kata mohon maaf. Pokoknya buat kalian sehat selalu, jangan lupa bahagia, dan juga tetap berikan yang terbaik untuk diri kalian dan lingkungan sekitar. Gua Rani Maulana cabut. Ciao.